Selamat datang di media belajar IPS kelas 7, integrasi bidang studi IPS dengan materi Adiwiyata yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno dari SMP Negeri 8 Malang. Anak-anakku sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara 1. Tetap waspada dan tidak panik. 2. Hindari keramaian, baik itu tempat tertutup maupun tempat terbuka. 3. Gunakan masker di mana saja dan kapan saja, bahkan dalam ruangan. 4. Ciptakan ruangan dengan ventilasi yang baik, seperti membuka jendela sesering mungkin. 5. Tetap jaga kebersihan tangan, serta hindari menyentuh bagian wajah sebelum mencuci tangan. 6. Selalu terapkan jaga jarak pada aktivitas sehari-hari. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial dengan subpokok bahasan, jenis, dan fungsi lembaga politik. Kompetensi dasar KD 3.2 mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode daring, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, fungsi, dan peran lembaga politik dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup. Nah, anak-anakku sekalian, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita saksikan video berikut.
Setelah kamu melihat video di atas, pesan apa yang dapat kamu sampaikan berkaitan dengan lembaga politik sebagai pemangku kebijakan tentang eksistensi hutan di Indonesia? Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti materi berikut. Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi politis yang berarti warga negara. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Presiden dan Wakil Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 5. Pemerintahan Daerah. 6. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. 7. Partai politik. Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden. Salah satu kementeriannya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tugas utamanya adalah menjaga lingkungan tetap lestari. Untuk mengetahui lebih jauh fungsi dan peran lembaga politik dalam menjaga lingkungan hidup, saksikan video berikut ini. Menurutmu, apakah yang dilakukan oleh pemerintah sudah maksimal? Kalau belum, tulis saran dan masukanmu untuk kebaikan bersama. Kirim di kantong Google Drive tugas kelas dengan link di bawah ini. Kerusakan alam karena faktor manusia. 1. Terjadinya pencemaran, baik pencemaran udara, air, tanah, dan suara, sebagai dampak adanya kawasan industri. 2. Terjadinya banjir,
sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengerusakan hutan. 3. Terjadinya tanah longsor. Sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan, yaitu penebangan hutan secara liar atau penggundulan hutan, perburuan liar, merusak hutan bakau, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah di sembarang tempat, dan bangunan liar di daerah aliran sungai atau das. Perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian, isi tabel pada kolom berikutnya. Salin kolom-kolom ini di dalam buku tugasmu. Kemudian, kerjakan. Isi mengapa terjadi bencana dan apa upaya penanggulangannya. Sebagai siswa dan generasi penerus bangsa, apa yang harus kamu lakukan untuk mencegah supaya kejadian di atas tidak terjadi pada masa mendatang? Rencana kegiatan proyek. 1. Rumuskan kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk kelestarian lingkungan hidup. 2. Buat agenda hari dan tanggal pelaksanaan kegiatan yang akan kamu laksanakan terhadap kelestarian lingkungan hidup. 3. Laporkan kegiatan yang sudah kamu lakukan dalam bentuk esai yang dilampiri foto atau video kegiatan. Selamat mengerjakan. Selamat belajar mandiri. Kita berdoa bersama, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dari Indonesia, sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka. Tetap patuh dan hormati orang tuamu. Saya yakin kalian bisa.